Oke, selamat pagi lagi ya. Kita pakai 406 Bila D8 otomatis sama si Urip. Kita jawab pertanyaan lagi ya. Lanjutin yang kemarin. Pertanyaan yang pertama adalah umur timing belt. Ada pertanyaan kemarin ya, atau tanda-tandanya saat waktunya ganti. Kalau timing belt tidak ada tanda ya, tidak ada tanda waktunya ganti karena dia kan karet. Kalau untuk umurnya itu antara 40.000 ya, 40.000 kilometer atau 50.000 kilometer. Untuk waktunya 3 sampai 4 tahun. Ya, menurut pengalaman kayak gitu ya. Jadi kalau sudah 3-4 tahun, 3 atau 4 tahun ya mendingan diganti aja. Walaupun jarang dipakai gitu, untuk supaya tidak terjadi putus, soalnya kan itu karet ya. Karet itu ada masanya, ada masa kadaluarsanya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Lanjut pertanyaan berikutnya, sambil isi bensin nih, premium. Agak antri ya kalau premium. Pertalite, sorry. Jadi ada pertanyaan, Om, kenapa mobil saya saat stasioner tidak ngebul, tapi kalau digas ngebul gitu ya. Ngebul mungkin maksudnya ngebul warna putih, asap kali ya. Ya itu bisa dari ring piston ya kalau kayak gitu biasanya. Jadi saat digas itu lolos ya kompresinya, masuk ke oli, atau olinya masuk ke kompresi ya, karena dia lolos, makanya terbakar, jadilah warna asap di knalpotnya warna putih ya. Itu jadi kemungkinan itu harus ganti ring piston, sekalian packing dan seal klep gitu ya. Itu jawabannya. Lanjut pertanyaan berikut ya, barusan sudah isi bensin 100.000 pertalite. Pertanyaan berikut itu, Om, kenapa roda belakang itu miring ya? Jadi memang aslinya itu memang miring ya, memang miring, memang sih tidak miring banget. Dia rata-rata mobil Peugeot itu miring ya, mau 406, 206, 207 ya, 306 itu miring. Memang kalau keterlaluan miring berarti ada sesuatu di kaki-kaki ya. Mungkin kalau 306 itu di torsi ya. Tapi kalau 406 ini katanya sudah ganti, di pertanyaannya sudah ganti link stabilizer, terus track link gitu ya. Ya kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Jadi mungkin sudah berubah ininya, strukturnya kalau terlalu miring. Soalnya kalau udah itu ganti memang agak bingung. Dulu juga pernah seperti itu. Kita sedikit modifikasi akhirnya ya, kita panjangin si as longitudinalnya ya, as yang atasnya arm itu ada as yang melintang. Nah itu kita panjangin dulu kalau nggak salah 4 mili ya, kalau nggak salah 4 mili apa 3 mili, sedikit aja gitu. Itu dulu dipotong, dipanjangin. Tapi ya memang jangan ditiru ya, itu modifikasi soalnya, karena waktu itu ada 406 yang terlalu miring. Soalnya sih kalau tidak ngerusak ban dibiarin aja ya, memang jadi lebih napak sebenarnya kalau agak miring. Nah, tapi kalau bannya sering rusak ya itu berarti udah keterlaluan miringnya. Oke, sama mobil ini juga miring, saya liatin juga miring, Arif. Kata Surip juga miring ya. Seperti itu ya untuk jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Itu pertanyaan di blower AC ya. Ada pertanyaan juga, jadi blower AC itu sering banget ganti katanya 307. Itu orang Surabaya waktu itu yang tanya. Memang sih kalau itu lemahnya di transistornya ya, terutama di soketnya. Di 307 itu di soketnya itu sering mirip dengan 406 D9. Itu kalau sering digedein anginnya itu suka kepanasan dan soketnya kebakar, jadinya mati blowernya. Jadi saran saya kalau nanti udah dibetulin, si blower itu jangan sampai full gitu ya. Jadi maksimal tengah-tengah aja. Memang sih ya kalau lagi panas berkurang, kalau apalagi baru masuk mobil ya. Tapi lama-lama kan juga dingin. Jadi untuk mencegah si blowernya nggak cepat rusak, karena kalau terlalu gede itu terbakar ya. Sama sih D8 juga suka terbakar bagian soketnya, sering banget ya. Jadi saran saya jangan dikasih full dah si blowernya. Kalau emang rusak ya
bisa di bypass soketnya atau transistornya diganti sama soketnya sekalian. Oke, lanjut. Ini digapek nih ya. Sebenarnya lebih ke teknis ya pertanyaannya. Ada pertanyaan juga, jadi si blower sama AC nya katanya 306 tuh mati. Nah 306 juga kelemahannya ada di relay ya. Ada di relaynya, relay si blower, relay di bawah setir ya. Di bawah setir situ ada relay AC. Dicek aja satu-satu ya, saya juga lupa sebelah mana, cuman bisa kelihatan dengan dicabut satu-satu. Blowernya N3 N5 sama, kebanyakan N3 yang kebakar. Relaynya diganti sama rumahnya ya, rumah relaynya itu sering banget sama. Itu juga karena kepanasan ya, makanya nanti si blowernya jangan dikasih full, setengah aja. Soalnya kalau kasih full dia panas, kalau nggak rusak si transistor blower soketnya ya, rusak di sananya, kepanasan si relaynya ya, relaynya kebakar. Itu untuk 306. Biasanya ditandai dengan lampu ininya nggak nyala nih, lampu AC nya gitu ya. Pertanyaan berikut, saya nggak tahu nomor berapa, nggak apa-apa lah, nggak pakai nomor ya. Gambar aki nyala katanya gitu, kadang-kadang suka nyala, itu indikasi bahwa pengisiannya bermasalah. Jadi walaupun mobilnya masih jalan, sebaiknya dicek ya pengisiannya. Itu bisa overcharge, bisa low charge, jadi harus bagusnya dicek. Kalau overcharge ngerusak sistem ya, bisa ngerusak ECU, bisa ngerusak yang lain, yang alat elektroniknya di mobil. Tapi kalau low charge nanti dia lama-lama akinya habis, rusak juga ya. Jadi sebaiknya dicek ketuan dinamo, atau minimal kalau ada digital indikator digital voltase bisa ya. Banyak kan ada di lighter gitu, dicolokin nanti kelihatan berapa pengisiannya. Yang normal itu di 13 sampai 14. Jadi kalau diantaranya berarti masih normal ya. Jadi dikasih beban penuh itu maksudnya beban penuh tuh pakai AC dan pakai lampu itu tidak kurang dari 13 sampai 14. Itu diantaranya nggak apa-apa, masih normal. Itu untuk indikator aki menyala, bukan akinya yang rusak ya, tapi pengisian yang bermasalah. Nah ini sih hanya untuk mengingatkan ya, karena sering juga ada yang telepon, ada WA gitu, karena dia kesusahan. Katanya habis masuk lubang nggak kelihatan lubang, malam-malam jedar gitu, mesinnya mati. Ini biasanya di 406, di 405 atau di 306 atau 206 juga bisa, yang belum multiplek 26 yang pertama ya, yang klaksonnya masih di sini nih, di situ itu bisa. Nah itu sebenarnya tinggal mencet aja ya, karena itu tinggal mencet inertia switch yang ada di samping aki ya. Biasanya tutupnya warna hitam, kalau nggak warna merah. Dipencet cetek gitu ya di tombolnya. Itu tombolnya dicek, terus udah kalau udah itu dihidupin lagi. Biasanya itu ya inertia switch itu adalah untuk mematikan aliran arus ke pompa bensin. Jadi kalau itu aktif, pompa bensinnya tidak akan menyala, mobilnya akan mati. Tombolnya di samping aki. Di 406 ini ada juga ya, di 9 D8 ada gitu. Itu namanya tombol inertia switch. Sebenarnya itu untuk menghindari ini ya, saat kita insiden tabrakan gitu, yang ekstrimnya dia akan mesinnya dimatikan. Kalau mesinnya hidup terus kan nanti bisa terbakar mesinnya ya, karena posisi tabrakan kan kabel-kabel pada konslet, mungkin kan oli-oli pada bocor, bahaya. Kayak partner ya, Renault Kangoo ya, kayak partner. Oke itu dulu ya, karena kita sudah sampai bengkel. Kita lanjut lagi besok kali ya, mudah-mudahan tidak bosan dengan jawaban-jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya.